Kebijakan PPKM level 3 selama masa libur Nataru dinilai pemerintah tak akan terlalu memengaruhi retail. Bagaimana kacamata retail melihatnya? Kita sudah bergabung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Alfonsus Wijaya. Selamat pagi Pak Alfon. Selamat pagi, Mbak Glenis. Apa kabar? Kabar Sehat-sehat baik. selalu. Bapak gimana kabarnya Pak? Kabar baik, terima kasih. Ya. Sehat. Pak, kita bahas dulu nih yang paling terbaru. DKI Jakarta menetapkan PPKM level 2. Apa dampaknya untuk retail? Ya, pertama-tama tentunya ini agak sedikit membingungkan gitu, mengherankan ya. Jadi berdasarkan data-data jumlah kasus positif, kemudian kematian dan sebagainya, sebetulnya kan cukup baik Jakarta ya beberapa waktu terakhir, bahkan ada beberapa kali kematian itu nol gitu ya, tidak ada yang meninggal gitu. Kemudian juga jumlah kasus positif juga relatif terkendali, tetapi tiba-tiba diberlakukan level 2 dari semula awalnya level 1. Jadi ini agak sedikit membingungkan sebetulnya karena pemerintah tidak memberikan penjelasan secara detail tentang alasan kenapa dari level 1 menjadi level 2. Tetapi tentunya ini akan sedikit berpengaruh terhadap tingkat kunjungan karena biar bagaimanapun kan tetap ada pembatasan ya dari level 1 ke level 2. Kondisi contohnya misalkan adalah tingkat kunjungan. Tingkat kunjungan kan yang tadinya sudah 100%, jam operasional sudah bisa sampai dengan jam 22, sekarang masuk ke level 2 berarti kan jumlah kapasitas juga jadi berkurang dan jam operasional jadi berkurang juga. Jadi saya kira ini akan mempengaruhi juga paling tidak tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Demikian. Dan bagaimana dengan rencana akan dinaikkan PPKM ke level 3 di libur Nataru? Seberapa besar pengaruh kebijakan pengetatan ini di libur Nataru, Pak? Ya, saya kira ini yang akan berpengaruh besar ya, karena ini akan diberlakukan level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi kan sekarang ini beberapa pusat perbelanjaan sudah berada di wilayah level 1 dan level 2. Tetapi yang dari level 1 bisa langsung kembali lagi ke level 3 ya. Kemudian yang sekarang di level 2 kembali naik lagi menjadi level 3. Saya kira ini akan berpengaruh terutama karena di level 3 itu kan salah satu pembatasannya adalah anak-anak yang berusia kurang dari 12 tahun itu tidak diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan. Padahal selama liburan Natal dan Tahun Baru, umumnya apalagi juga di akhir pekan, itu umumnya keluarga-keluarga datang ke pusat perbelanjaan itu bersama anak-anak. Kami sudah mengalami sebelumnya bahwa pernah diberlakukan juga di beberapa wilayah kota level 3 ini, dan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan. Jadi banyak keluarga-keluarga yang membatalkan kunjungan ke pusat perbelanjaan dikarenakan anak-anaknya tidak boleh masuk ke pusat perbelanjaan. Berapa persen sih Pak pengaruh perbedaannya gitu ketika anak-anak boleh Sekitar masuk mall dengan 30%. tidak boleh? Sekitar 30%. Jadi Wow, sekitar banyak juga Pak. 30% dari pengunjung itu adalah khususnya di akhir pekan dan hari libur, itu minimal 30% itu adalah keluarga-keluarga yang datang bersama anak-anak. Jadi saya kira ini sudah kami alami beberapa waktu sebelumnya kan. Yang terjadi adalah keluarga-keluarga membatalkan kunjungan ke pusat perbelanjaan karena anak-anaknya tidak bisa masuk dan mereka memilih berkunjung ke tempat-tempat yang tidak memberlakukan protokol kesehatan, yang tidak memberlakukan pembatasan. Itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi saya kira sebetulnya kan jauh lebih beresiko, sebetulnya kan lebih baik ke pusat perbelanjaan yang sudah ada protokolnya, baik itu protokol wajib vaksinasi maupun protokol kesehatan. Tetapi karena anak-anaknya tidak bisa datang, tidak boleh masuk, akhirnya memilih ke tempat-tempat yang tidak memperlakukan pembatasan-pembatasan dan jauh lebih Pak Alfon, beresiko. maaf saya Ya. potong Pak Alfon. Ini tenan apa saja yang paling terdampak ketika ada pembatasan untuk anak-anak masuk mall? Misalnya tempat mainan, belanja anak, restoran apakah juga ikut terpukul karena ada pengetatan ini Pak? Yang pertama adalah sektor usaha kategori makanan dan minuman, karena mereka pada saat pandemi ini kan restoran makanan dan minuman, restoran kafe itu kan menjadi salah satu destinasi utama di pusat perbelanjaan ya. Jadi kan karena daya beli masyarakat masih belum pulih, jadi masyarakat masih memberikan prioritas belanjanya kepada kebutuhan pokok dan kebutuhan utama begitu ya, kebutuhan sehari-hari. Jadi akhirnya dipilihlah restoran dan kafe, ini pasti akan terdampak pertama. Kemudian tentunya adalah tempat bermain anak-anak ya, yang sekarang sebetulnya kan sudah beroperasi kembali. Kalau kita lihat sekarang hampir setiap akhir pekan itu banyak
keluarga-keluarga yang membawa anak-anak ke tempat bermain anak-anak ya yang ada di pusat perbelanjaan. Jadi saya kira itu adalah kategori kedua yang akan terdampak begitu. Jadi makanan dan minuman, kemudian juga hiburan gitu ya, tempat bermain dan hiburan. Saya kira dua kategori usaha ini yang akan terdampak. Ya. Bagaimana? Ya, Pak Alfon, bagaimana dengan tingkat okupansi tenan? Ada juga tenan-tenan yang tutup ini nampaknya karena ada PPKM ini, Pak? Saya kira penutupan bukan karena PPKM ini ya, tetapi memang ini akibat dari pandemi yang sudah demikian lama, hampir 2 tahun ini. Jadi selama pandemi ini itu banyak pengusaha-pengusaha, pelaku usaha yang sudah tidak memiliki daya tahan lagi. Jadi bagi mereka terutama yang kinerjanya kurang optimal sebelum pandemi, kemudian ditambah lagi dengan pandemi yang begitu lama, bebannya sangat berat, sehingga akhirnya terpaksa mereka menutup usaha. Itu jumlahnya ada sekitar 20%. Nah, sebetulnya di pusat perbelanjaan itu adalah keluar masuk penyewa itu kan sebetulnya hal yang wajar saja, yang biasa saja begitu ya, umum gitu. Tetapi kalau yang membedakannya pada saat sebelum pandemi, pada saat keadaan normal itu banyak penggantinya yang mau masuk ke pusat perbelanjaan. Tetapi sekarang ini hampir relatif tidak ada penggantinya karena para pelaku usaha lebih menunggu melihat perkembangan ekonomi bagaimana begitu ya. Tetapi sebetulnya beberapa waktu terakhir ini terutama sejak awal Agustus pemerintah memberlakukan pelonggaran, sebetulnya tren tingkat kunjungan ini naik terus. Dan ini sebetulnya sudah menjadi tren positif. Angin segar ya Pak ya? Iya, banyak para pelaku usaha yang sudah kembali semangat dan sudah kembali percaya, memiliki keyakinan untuk kembali membuka usaha barunya. Jadi beberapa bulan terakhir ini sudah mulai banyak pelaku usaha yang membuka usaha di mal-mal, sudah mulai kembali lagi. Nah, tetapi saya kira ini tren peningkatan kunjungan yang terus terjadi sejak Agustus ini akan sedikit terganggu nanti, terganggu begitu ya, bukan terhenti, tetapi terganggu pada pemberlakuan PPKM level 3 nanti. Jadi saya kira sebelumnya pusat perbelanjaan mengharapkan di sisa 1 bulan ini, Desember, bisa sedikit mengembalikan beban berat yang pada saat penutupan usaha pada bulan Juli yang lalu itu ya. Jadi saya kira pusat perbelanjaan telah menargetkan tingkat kunjungan tahun ini, tahun 2021 ini bisa mencapai 70%. Sekarang ini kondisi kita sudah 60% tingkat kunjungannya. Diharapkan di sisa 1 bulan bisa menambah menjadi 70%. Tetapi dengan pemberlakuan PPKM level 3 ini, saya kira target 70% ini sulit tercapai ya. Jadi mungkin sekitar 60% begitu, dan mudah-mudahan tidak turun lagi dari 60%. Jadi karena pada tahun 2021 itu tingkat rata-rata kunjungan itu adalah 50% dibandingkan sebelum normal. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 ini kita bisa tutup jauh lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu. Ya, kami tangkap Pak, maksud Bapak memang targetnya tampaknya akan meleset di angka 60% sampai akhir tahun ini. Ya balik lagi karena ini masih pandemi, kesehatan ini masih menjadi fokus utama pemerintah. Namun diharapkan ini juga bisa memberikan sedikit nafas untuk para pengusaha, terutama di sektor retail untuk kembali ekspansif ya di saat pandemi. Terima kasih Pak Alfonsius Wijaya telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.